kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi dengan judul Menjadi Pribadi yang Mawas Diri. Langsung saja kita simak materinya dengan sama-sama ya. Baik, yang pertama kita akan membahas dalil nakli iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang ada di dalam Quran surah Al-Anbiya 21-19. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Selanjutnya yaitu nama dan tugas malaikat. Yang pertama ada malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Kemudian ada malaikat Mikail. Mikail di sini bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, mengatur angin, dan membagi-bagikan rezeki. Kemudian yang ketiga ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniupkan terompet atau yang dikenal sangkakala, baik saat dimulainya hari kiamat maupun saat hari kebangkitan di padang mahsyar. Yang keempat yaitu ada malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, maupun malaikat apabila telah tiba waktunya. Yang kelima ada malaikat mungkar. Malaikat mungkar bertugas menanyakan orang yang berada di alam kubur. Yang keenam ada malaikat nakir. Malaikat nakir bertugas menanyakan orang yang berada dalam kubur juga. Kemudian yang ketujuh ada malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas mencatat semua pekerjaan yang baik pada setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayatnya. Yang ke-8 ada malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat semua pekerjaan yang jelek setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayatnya. Yang ke-9 ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan
bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Yang ke-10 ada malaikat Malik. Malaikat Malik itu disebut malaikat Zabaniyah. Ialah yang bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Selanjutnya, masuk pada materi introspeksi diri sebagai buah keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memotivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. Yang kedua, menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan perasaan yang diawasi oleh malaikat. Yang ketiga, tetap optimis untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Yang keempat, berusaha dengan optimis yang dilandasi dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi rezeki melalui malaikat yang ditugaskannya. Yang kelima, mendorong peningkatan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Jadi, adik-adik, introspeksi diri sebagai buah keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, masuk pada materi mewujudkan perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti berperilaku jujur. Jadi, adik-adik di sini harus selalu berperilaku jujur, baik itu dalam hal mengerjakan tugas ataupun dalam hal pekerjaan yang lainnya. Yang kedua, patuh dan taat. Jadi, adik-adik di sini harus selalu patuh dan taat, baik itu kepada guru, orang tua, ataupun kepada orang lain. Yang ketiga, bekerja keras. Jadi, adik-adik di sini harus tetap bekerja keras, baik itu dalam pekerjaan di sekolah maupun dalam hal membantu kedua orang tua kita. Yang keempat, selalu bersyukur. Jadi, adik-adik di sini harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada malaikat Allah ketika kita mendapatkan rezeki yang melimpah. Yang kelima, berpikir positif. Jadi, adik-adik di sini harus selalu berpikir positif, baik itu dalam hal apapun. Jadi, adik-adik di sini itu tadi contoh dalam mewujudkan perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala.